Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Beliau lah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita aturkan terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersolawat atas nama beliau lah kita begitu banyak mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Yang saya hormati Ibu Silviana Hidayati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendalaman materi akidah. Saya Bunga Pramudita dengan NIM 2011900049 selaku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari semester 5 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang diberikan oleh Ibu Silviana Hidayati, dan di video ini juga saya akan membahas tentang glosarium yang telah saya buat dari buku tentang kuliah akhlak. Bagaimana glosarium yang saya akan bacakan? Maka simak videonya. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang glosarium yang telah saya buat. Adil merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam dan tidak memilih ataupun tidak memberatkan. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang berisikan tentang kaidah-kaidah ataupun berisikan tentang ajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang akhlak. Akhlak merupakan suatu sikap ataupun tingkah laku yang harus dicerminkan oleh diri manusia yang beragama Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang akidah. Akidah merupakan suatu kepercayaan yang harus ditanamkan sedini mungkin untuk meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang selanjutnya itu tentang akikah. Akikah merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua sesuai dengan syariat Islam dengan dasar mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu ada azab. Azab merupakan suatu siksaan yang Allah berikan terhadap manusia, akan tetapi azab di sini kita dapat mengambil hikmahnya atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu bin'ah. Bin'ah merupakan sesuatu yang dahulunya belum ada ketetapan ataupun belum adanya perbuatan, dan sekarang pun sudah ada ketetapannya dan juga sudah dilakukan di zaman sekarang ini. Yang selanjutnya itu tentang berbohong. Berbohong merupakan suatu sikap atau suatu tingkah laku yang tidak tercerminkan sebagai orang yang memeluk agama Islam yang berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Yang selanjutnya yaitu tentang cinta. Cinta merupakan perasaan emosional yang berkembang dari rasa kasih dan sayang. Yang selanjutnya yaitu tentang dakwah. Dakwah merupakan sesuatu yang diajarkan atau sesuatu berupa bujukan untuk mengikuti akidah ataupun syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu etika. Etika merupakan suatu sikap atau perbuatan, entah itu dari segi kebaikan ataupun dari segi keburukan. Yang selanjutnya yaitu fakta. Fakta merupakan sesuatu peristiwa yang terjadi di lapangan ataupun sesuatu yang terjadi sesuai dengan sungguh-sungguhnya. Yang selanjutnya itu fitnah. Fitnah merupakan omongan ataupun percakapan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan merugikan orang lain yang berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Yang selanjutnya yaitu haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan ataupun harus dijalankan, akan tetapi tidak ada paksaannya. Jika memiliki uang ataupun jika memiliki uang yang berlebih, kita boleh melakukan haji. Yang selanjutnya itu hijrah. Hijrah meninggalkan sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan dan melakukan perbuatan yang selanjutnya itu dengan meminta ridho Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal ataupun ladang amal bagi kita. Yang selanjutnya yaitu iblis. Iblis merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari api, akan tetapi memiliki sifat yang tidak taat terhadapnya. Yang selanjutnya yaitu ibadah, merupakan suatu perkara yang Allah berikan kepada manusia baik dari segi perkataan ataupun perbuatan
yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang selanjutnya itu tentang ihsan. Ihsan merupakan suatu perbuatan seseorang dengan ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang berbau dosa. Yang selanjutnya itu tentang iman. Iman merupakan suatu perbuatan yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Yang selanjutnya itu tentang Islam. Islam merupakan suatu agama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Islam merupakan bersih dan suci. Islam di sini merupakan suatu ajaran ataupun suatu agama yang di dalamnya tidak ada paksaan untuk mengikuti ataupun juga tidak mengikuti ajaran ataupun agama di sini. Istiqomah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Jenazah merupakan badan ataupun tubuh manusia yang sudah tidak memiliki nyawa lagi. Yang selanjutnya yaitu Jibril. Jibril merupakan malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya itu jihad. Jihad merupakan keteguhan atau pendirian hati dengan berikhtiar. Yang selanjutnya yaitu mahar. Mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada saat proses pelaksanaan pernikahan. Yang selanjutnya yaitu tentang manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang diberikan Allah itu akal, berupa pikiran dan juga hawa nafsu. Yang selanjutnya yaitu tentang muamalah. Muamalah merupakan hubungan baik antara sesama manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu mukmin. Mukmin dapat dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Muslim merupakan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan melakukan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu nafkah. Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh sesuami ketika telah terjadinya suatu pernikahan terhadap istri, baik itu nafkah lahiriah maupun nafkah batin. Yang selanjutnya yaitu nafsu. Nafsu merupakan suatu perbuatan emosional yang ada di dalam diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang selanjutnya itu puasa. Puasa merupakan perbuatan yang harus dilakukan atau perbuatan yang wajib dilakukan oleh umat yang beragama Islam yang menahan diri dari haus dan juga lapar dan atau hal-hal yang berbau yang membatalkan. Yang selanjutnya yaitu qudsi. Qudsi merupakan suatu perkataan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu rezeki. Rezeki merupakan sesuatu yang Allah berikan secara tidak langsung terhadap manusia ataupun juga bisa dilakukan melalui perantara terhadap orang lain untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan di situ juga kita harus memiliki rasa syukur dan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan suatu rezeki. Yang selanjutnya itu sabar. Sabar merupakan suatu sikap yang harus dicerminkan terhadap manusia yang memiliki agama Islam. Ketika kita mendapatkan suatu cobaan ataupun mendapatkan sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan atau suatu peristiwa yang tidak kita inginkan, ada baiknya kita harus bersabar atas apa yang telah terjadi pada diri kita. Sombong merupakan suatu sikap yang angkuh, juga merupakan suatu sikap yang tidak baik ataupun tidak terpuji, yang tidak patut dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Dikarenakan apa? Karena sombong ini juga dapat merugikan kita, dan sombong ini juga mendapatkan dosa. Yang selanjutnya yaitu tentang syukur. Syukur merupakan sesuatu hal yang ketika kita dapatkan apa yang telah kita inginkan, kita ada baiknya bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya apa yang kita dapatkan dan juga apapun yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu baik ataupun buruk, setidaknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Yang selanjutnya yaitu taubat. Taubat merupakan suatu perbuatan yang disesali dari diri seseorang. Dengan adanya taubat ini, seseorang ini dapat melakukan sesuatu kegiatan apapun, suatu ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh karena ridha Allah SWT, agar kedepannya dia hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tentram. Yang selanjutnya yaitu tentang takwa. Takwa merupakan suatu kepercayaan atau suatu keyakinan kalau Allah SWT itu ada. Dan selanjutnya itu toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki terhadap manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun memiliki perbedaan entah itu dari segi ras ataupun dari segi beragama ataupun dari segi berpendapat. Kita harus memiliki rasa toleransi agar tidak terjadinya perdebatan ataupun pertentangan nantinya. Yang selanjutnya yaitu wahyu. Wahyu merupakan salah satu hal yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu zakat. Zakat merupakan suatu hal yang harus dikeluarkan oleh umat muslim pada saat melaksanakan fitrah yang sudah ditentukan sesuai dengan syariatnya dan dikeluarkan sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan kehidupan kita di dunia ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.